Gedung olahraga Biduk Kajang Kayu Agung Oki terancam ambruk. Progres pembangunan tol Kapal Betung baru 30%. Celimpungan dan laksan menu paling favorit saat berbuka puasa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam ID Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah ID Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Gor Biduk Kajang yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Oki terancam ambruk. Diduga akibat diterjang angin kencang, seng dan plafon pun berhamburan. Gedung olahraga Biduk Kajang atau yang dikenal Gor Biduk Kajang yang terletak di samping kantor DPRD Kabupaten Oki dan juga di depan Taman Segitiga Mas Kayu Agung, kini kondisinya terancam ambruk. Seng dan plafon gedung berhamburan, beruntung tidak ada korban jiwa. Ambruknya gor tersebut diduga akibat diterjang angin kencang dan kondisi gor terutama bagian dalam gedung banyak yang hancur. Diperkirakan kerusakan mencapai 1/4 bagian gedung. Selain akibat terjangan angin kencang, usia bangunan terbilang cukup tua, berdiri sejak tahun 2007 silam yang artinya sudah 15 tahun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Oki M. Refli mengatakan akan segera mengusulkan perbaikan karena Gor Biduk Kajang sering dijadikan lokasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Artinya ke depan evaluasi kita bersama-sama dengan termasuk juga legislatif dan juga badan anggaran TAPD, tim anggaran daerah, artinya ke depan tahun depan yang harus direhab. Hukumnya harus wajib harus direhab berat ini harus. Karena di sebagian kondisi yang lain juga sudah banyak yang retak. Untuk sementara, Gor Biduk Kajang ditutup untuk pemulihan sampai dipastikan siap untuk kembali digunakan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Gubernur Sumatera Selatan meminta masalah pembebasan lahan tol Kapal Betung segera diselesaikan. Salah satu ruas tol Trans Sumatera di tenggat Agustus 2023 rampung. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memeriksa perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Kapal Betung dari Gerbang Keramasan menuju Jembatan Musi 2 di Gandus yang merupakan lokasi groundbreaking ruas Kapal Betung tahap 2 sepanjang 18 km. Herman Deru menerangkan penyelesaian ruas tol tersebut harus disegerakan. Untuk pendanaan pemerintah sudah melakukan penyertaan modal dan investor. Tol ini pun ditargetkan rampung pada tahun 2023. Sementara untuk pembebasan lahan kurang dari 5% yang belum dibebaskan karena masalah harga. Terkait hal ini, investor dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan secepat mungkin membuat keputusan tetap negosiasi atau konjugasi. Kenapa saya turun ini? Saya ingin mengajak investornya dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk segera membuat keputusan apakah ini tetap negosiasi ataukah ini konsinyasi. Jangan ditunda-tunda karena berakibat ke progres pekerjaan ini. Jadi itulah tadi sudah saya perintahkan di lapangan yang memang harus konsinyasi. Jangan negosiasi yang tidak berkesudahan. Dari pemeriksaan itu, pengerjaan ruas tol ini dalam pengerjaan pengecoran, lapisan permukaan, konstruksi, jembatan dan lainnya yang tetap terus berlangsung. Ruas tol Kapal Betung membentang sepanjang 70 km yang pengerjaannya baru mencapai 30%. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, usai menahan mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, tim Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli kembali menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli yang juga asisten 3 atas dugaan terlibat tindak pidana korupsi bantuan operasional kesehatan pada tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.
Usai dilakukan pemeriksaan sekitar 3 jam, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli yang juga asisten 3 Dr. Happy Tejo langsung dijebloskan ke rumah tahanan Jelas 2B Prabu Muli hingga 20 hari ke depan. Tersangka ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan operasional kesehatan tahun 2017. Penahanan dilakukan atas fakta persidangan yang diungkap terpidana Ningsi atas keterlibatan mantan Kepala Dinas Kesehatan serta bendahara dan beberapa pegawai yang ikut menikmati uang hasil korupsi yang bertanggung jawab atas perbuatan korupsi tersebut. Itu ada menyebutkan, mungkin rekam media sudah semua, ada aliran uang dari terpidana sebelumnya atas nama Nur Malakari, tapi keterangan tersebut belum disebut. Kami tidak berpatokan kepada hal tersebut, ya. Kita berpatokan kepada siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya kegiatan tersebut. Kita bukan mengejar masalah uang yang disebutkan oleh Nur Malakari tersebut, tapi siapa yang bertanggung jawab terhadap tidak terlaksananya kegiatan ini sesuai yang diinginkan. Oke, jadi sebelumnya, tim Pitsus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas kasus korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2017. Penggeledahan terkait kasus dugaan penyelewengan dana bantuan operasional kesehatan dengan nilai kerugian negara mencapai Rp141 juta dengan tersangka Ningsi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Terbongkarnya kasus korupsi tersebut setelah adanya laporan dari tenaga kesehatan yang mengaku jika uang honor kegiatan yang menjadi haknya tidak dibayarkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejari Prabu Muli lakukan penyelidikan kasus suap di KPUD Prabu Muli. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli melakukan penyelidikan atas dugaan kasus suap mantan komisioner KPUD Kota Prabu Muli oleh salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia tahun 2019 silam. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Ajasrah, kepada sejumlah wartawan mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki dugaan kasus suap yang menimpa Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Prabu Muli berdasarkan surat penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Tindak pidana suap dilakukan oleh oknum calon anggota DPR Republik Indonesia kepada oknum anggota komisioner KPUD dengan tujuan untuk membeli suara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor PIN 03 L-617 LB-1 03 2022 tanggal 23 Maret 2022 ke tahap penyidikan. Jadi untuk perkara penyelidikan perkara suap KPU itu sejak hari ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa dugaan suap tersebut diduga dilakukan oleh salah satu calon legislatif DPR RI kepada oknum anggota KPU Kota Prabu Muli pada tahun 2019. Mencuatnya kasus dugaan suap setelah oknum calon anggota DPR Republik Indonesia F. Tanayuda melaporkan kasusnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan telah memvonis oknum komisioner KPUD Andri Suwantana diberhentikan tidak hormat karena terbukti menerima suap. Andri Suwantana terbukti secara sah menerima uang sebesar 350 juta rupiah dari oknum calon anggota DPRD Republik Indonesia melalui pihak ketiga dengan perjanjian akan mendapatkan 20.000 suara pemilih dari Kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Tarik ulur agenda pemilu 2024 membuat tahapan pemilu belum dapat dilaksanakan di kabupaten kota di Indonesia. Seperti halnya di KPUD Kota Palembang yang masih menunggu instruksi KPU Republik Indonesia.
Hingga kini KPUD Kota Palembang belum mendapatkan kepastian kapan akan dilaksanakannya tahapan pemilu 2024. Berdasarkan peraturan aturan pemilu 2024 masih sama seperti pemilu 2019, yakni partai politik peserta pemilu 2024 ditetapkan selambat-lambatnya 18 bulan sebelum pemungutan suara. KPUD Kota Palembang masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 dan menunggu regulasi tentang pelaksanaan pemilu mendatang oleh KPU Republik Indonesia. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPUD Kota Palembang menyampaikan pihaknya siap menjalankan instruksi KPU RI baik dalam melaksanakan verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi serta melaksanakan tahapan pemilu. Menurut KPUD Kota Palembang, seharusnya pelaksanaan tahapan pemilu sudah dapat dilakukan pada Agustus 2022 ini. Memang sampai sekarang PKPU untuk mengatur terkait dengan itu memang belum ada. Kita masih pada prinsipnya kita di kabupaten kota ini masih menunggu regulasi yang sedang diproses di KPU RI. Sementara untuk anggaran KPUD seluruh Indonesia berdasarkan usulan anggaran terakhir yang diajukan kepada DPR terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 adalah sebesar 76 triliun rupiah. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, Polres Oki melaunching himbauan spanduk berjalan. Spanduk himbauan itu dipasang di truk-truk yang melintas, terutama di jalan lintas timur Sumatera. Tidak ingin angka laka lantas di Kabupaten Oki terus bertambah, Polres Oki melaunching himbauan spanduk berjalan. Isi spanduk itu diantaranya capek, mengantuk, dan istirahat. Spanduk-spanduk itu dipasang pada kendaraan yang melintas di sepanjang jalan tim Oki, terutama kendaraan truk. Baik dari arah Oki menuju Lampung maupun sebaliknya dari arah Lampung menuju Kabupaten Oki. Himbauan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam tertib berlalu lintas sehingga kelancaran, ketertiban, kenyamanan, dan ketenangan dalam berkendara di jalan raya bisa tercapai. Dengan harapan angka laka lintas bisa ditekan, kemudian lokasi yang dinilai rawan laka lantas juga bisa hilang dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat yang tertib di jalan. Kemudian dari Lampung akan kembali menuju ke perbatasan Kabupaten Oki, memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas dan menghindari terjadinya laka lantas. Para pengendara dihimbau untuk terus tertib di jalan saat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan istirahat jika capek maupun mengantuk demi keselamatan jiwa diri sendiri dan orang lain. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Celimpungan dan laksan menjadi menu paling favorit saat berbuka puasa. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh.
Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Selain itu pemirsa, Palembang merupakan kota yang kaya akan kuliner yang mendunia. Nah, kali ini tim iNews akan mengajak Anda melihat langsung proses pembuatan celimpungan dan laksan. Seberapa lezat kuliner yang berbahan dasar ikan ini dengan sajian kuah santan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kali ini kita beralih ke menu berbuka puasa. Nah, bagi warga kota Palembang mungkin sudah tidak asing lagi dengan menu kita yang satu ini, yakni celimpungan dan laksan. Kedua menu ini sama-sama berbahan dasar ikan dengan kuah santan untuk mendapatkan aroma serta cita rasa yang bikin ketagihan saat Anda menyantapnya. Untuk celimpungan sendiri kita harus menyiapkan bawang merah, bawang putih, kunyit dan kencur yang diulek menjadi satu lalu dicampur ke santan yang telah mendidih. Sedangkan untuk laksan yakni ketumbar, bawang merah, bawang putih dan cabai merah lalu dicampurkan ke santan yang telah mendidih. Yang membedakan celimpungan dan laksan warna serta cita rasa yang sedikit pedas untuk laksan. Kedua menu ini menjadi primadona dan wajib ada sebagai menu pembuka saat berbuka puasa. Kalau celimpungan dia tidak pedas, mirip-mirip kuah soto lah ya. Tapi kalau laksa memang benar-benar pedas karena pakai sambal juga, cabai merah. Kalau adonan dasar sama seperti pembuatan tempe, cuman bedanya kalau celimpungan agak sedikit lembek karena dia cuma dicubit adonannya. Bulan puasa seperti ini kayaknya wajib dan harus ada di meja makan ini. Heidi Purwanegara, warga asal Depok yang saat ini tinggal dan menetap di kota Palembang. Dirinya mengatakan kedua menu ini selalu diburu saat berbuka puasa karena cita rasanya yang bikin kangen saat Anda telah mencicipinya. Laksan ini pastinya ada kuahnya, terus pastinya rasanya agak pedes ya dibanding celimpungan kan. Jadi kerasa pedesnya, kemudian juga tadi ada rasa ikannya juga kerasa ya, terus sama ya sudah ini kan agak kenyal-kenyal gitu kan, seger ya, karena anget-anget gitu kan. Kayaknya cocok juga nih kalau buat buka puasa nih ya, buka puasa kita makan laksan atau celimpungan. Saya kan orang Palembang ya Mas, celimpungan ini ya rasanya enak, ikannya terasa, adonan celimpungannya tuh lembut, terus kuahnya juga bumbunya juga terasa, pokoknya enak lah ya. Untuk orang Palembang pasti tahu lah beda celimpungan yang enak atau yang enggak tuh seperti apa. Wah, pemirsa begitu lezatnya kedua menu khas Palembang ini. Bagi Anda yang belum mengetahui serta mencicipi, sepertinya wajib ada sebagai menu berbuka puasa. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Yang baru di iNews.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Seperti inilah aksi sejumlah kelompok geng motor yang beraksi di kawasan Patung Egeran Jalan Sudirman, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka bahkan menganiaya sejumlah pemuda yang ditemui tanpa alasan yang jelas. Gerombolan geng motor juga beraksi di kawasan Kaum Cipaisan dan Taman Situ Bulut, Purwakarta. Aksi mereka pun dibubarkan polisi yang sedang melakukan patroli. Akibat penyerangan ini, 8 orang remaja dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Yang masuk 2 orang, cuman luka-luka ringan, udah pulang tadi jam 5. Semuanya Pak, semuanya? Totalnya? Ya, totalnya dari yang kemarin 8. Ya. Korban geng motor semua Pak, informasinya? Motor, ya. Geng motor semua. Itu udah pada dibawa keluarga Pak? Udah. 8 pemuda yang terluka telah dibawa pulang pada Minggu pagi untuk dirawat pihak keluarga di rumah masing-masing. Sementara itu, polisi sudah menangkap sejumlah pelaku berikut barang bukti dan sudah diamankan di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Di dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang pedagang nasi kuning marah saat warungnya ikut terkena imbas perkelahian sekelompok pemuda yang menggelar sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan yang membangunkan warga untuk sahur dengan berkendara ugal-ugalan di jalan kerap dilakukan anak-anak muda setiap malam minggu. Aksi ini meresahkan warga. Nah, di situ saya rekam, ini ada apa, kok sepertinya ada tindakan yang di luar dari biasanya seperti itu. Kemudian tidak lama ternyata saya dengar itu ada selisih paham mungkin ya antara pemuda yang membangunkan sahur on the road atau membangunkan sahur itu. Nah, kemudian tidak lama langsunglah terjadi baku hantam. Ada beberapa pemuda yang memukulin mobil yang menghalang jalan. Nah, pemuda sini itu ya? Saya tidak tahu warga mana. Polisi pun menghalau kerumunan pemuda agar kericuhan dapat dibubarkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program baru tayang di iNews setiap hari Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi keluhan dan juga laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia. Ya pemirsa, selain itu juga ini selama 1 jam ke depan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di sosial media. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami di Instagram, yaitu @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Sementara itu Anda juga bisa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, kita ke informasi pertama pemirsa, karena memang hari ini rencananya mahasiswa dari seluruh Indonesia ini akan berkumpul di Istana. Nah, untuk mengantisipasi masa mahasiswa yang menerobos Istana saat menggelar aksi unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu pagi ini, ratusan personil TNI Angkatan Darat sejak Senin dini hari tadi telah diterjunkan di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Gambir, dan juga Jakarta Pusat. Ya, pengamanan ekstra ini dilakukan dengan memblokir jalan. Kita akan lihat seperti apa informasinya berikut ini. Ya, truk tentara yang membawa material water barrier berukuran besar ini langsung dipasang untuk memblokade area di sekitar wilayah Istana Negara. Penutupan ruas jalan dilakukan pihak TNI untuk mengantisipasi pergerakan massa mahasiswa mendekati gedung Istana Negara. Ratusan lembar material water barrier berukuran sekitar 2 meter dipasang sepanjang ruas jalan Medan Merdeka hingga Harmoni. Rencana aksi mahasiswa turun ke jalan dalam jumlah besar ini sebagai bentuk protes dan tuntutan 6 poin kepada pemerintah, diantaranya isu wacana penundaan pemilu 2024, menolak masa jabatan Jokowi 3 periode, meminta agar Undang-Undang Ibu Kota Negara dikaji ulang, serta mendesak diturunkannya harga bahan pangan.
Ya, dan untuk mengetahui informasi pengamanan terkini jelang unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ini seluruh Indonesia, kami saat ini sudah terhubung dengan reporter Nadia Raisa dari kawasan Monas dan Armalina dari kawasan DPR. Ya, kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, seperti apa persiapan pengamanan jelang demo di sana dan pukul berapa diperkirakan mahasiswa akan tiba? Ya, Wilson dan juga Rizka, memang di kawasan Monas ini sudah dilakukan pengamanan dan persiapan telah dilakukan sejak pagi tadi sebelum masa dari Aliansi BEM seluruh Indonesia memasuki kawasan Monas terlebih dahulu untuk berkumpul. Di sini sudah dilakukan pengamanan terlebih dahulu, yaitu dilakukan apel pengarahan yang dihadiri oleh Maijen, yang dihadiri oleh Maijen Untung Budi Harto, Pangdam Jaya, lalu juga ada Kombes Pol Hengki Haryadi, yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan juga tentunya Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, di mana dalam pengarahan yang dilakukan tadi diminta pada seluruh anggota untuk melakukan pendekatan yang humanis pada saat melakukan pengamanan di demonstrasi nanti, dan juga seluruh anggota dari kepolisian dan juga TNI tidak diperbolehkan untuk membawa senjata api, senjata tajam maupun peluru tajam. Dan selain itu nantinya pengamanan akan dilakukan di 2 titik, yaitu pertama di kawasan Monas, tepatnya di kawasan Patung Kuda, akan ada 5.626 personil yang diturunkan, yaitu gabungan dari Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan juga Kodim Polri. Sementara itu untuk di kawasan Senayan, tepatnya di depan gedung DPR MPR, juga akan ada 1.200 personil yang diturunkan. Dan meskipun pendekatan akan dilakukan secara humanis nantinya, tetap saja pihak aparat melakukan persiapan yang cukup matang. Di sini tetap dilakukan barikade pengamanan, baik itu terdapat beberapa mobil damkar, lalu juga ada kendaraan pengurai massa, juga nantinya akan ada water barrier yang dipasang untuk melakukan penutupan jalan, karena diperkirakan jika nantinya masa aksi akan cukup ramai, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu keamanan lalu lintas yang ada di sekitar istana maupun nanti di sekitar Senayan. Ya, Wilson dan juga Rizka. Ya, lalu ini bagaimana dengan kondisi di kawasan DPR? Kita akan terhubung dengan Armalina, reporter kami. Ya, Armalina. Ya, Rizka, Wilson, dan juga pemirsa, untuk kondisi di depan gedung DPR sendiri ini masih cukup kondusif, belum adanya penutupan jalan di sepanjang depan gedung DPR, sehingga dari tadi kami masih melihat ini sejumlah kendaraan yang melintas di depan gedung DPR. Namun penutupan jalan ini juga nanti akan dilakukan tergantung situasi saat nanti para BEM seluruh Indonesia ini sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR RI. Jika melihat dijadwalkan ini, para BEM seluruh Indonesia ini akan mulai berkumpul pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari titik Patung Kuda, yang nantinya mereka akan berjalan bersama-sama menuju ke depan gedung DPR. Dan nantinya ini akan ada BEM seluruh Indonesia yang akan mengusung tagar rakyat bangkit melawan, di mana mereka ada 4 tuntutan yang nantinya akan disampaikan, yaitu yang pertama mereka mendesak ini pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan juga harga bahan pokok yang saat ini sangat melambung tinggi. Lalu juga yang kedua, mendesak atau menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan sebelumnya dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022 pada hari ini. Lalu ketiga, ada tuntutan dari BEM seluruh Indonesia, yaitu terkait mendesak tolak wacana terkait Presiden 3 periode. Lalu dan terakhir ini menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Dan memang tadinya dijadwalkan untuk mahasiswa ini akan melakukan aksi demonstrasinya tadinya di depan gedung Istana, namun pada kemarin sore akhirnya dari BEM seluruh Indonesia ini memutuskan untuk memindahkan tempat aksi demonstrasi mereka di depan gedung DPR, yaitu dengan
alasan dengan harapan bahwa nantinya ini para wakil rakyat juga akan menepati janji mereka untuk mentaati konstitusional, yaitu tidak adanya perpanjangan periode untuk Presiden RI. Dan diharapkan memang untuk nanti siang aksi demonstrasi yang dilakukan BEM seluruh Indonesia ini akan berjalan tertib dan juga aman, di mana sampai saat ini kami juga sudah melihat ada setidaknya 1.000 petugas gabungan begitu yang akan melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR, di mana tadi beberapa ini petugas sudah keluar dari gedung DPR dan berjalan menuju ke masing-masing titik penjagaan. Rizka dan juga Wilson. Baik, Armalina, rencananya nanti mahasiswa memang akan tiba di sana pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sudah diketahuikah di mana saja mahasiswa ini akan mulai berkumpul dan juga titik-titik kumpulnya untuk mahasiswa dari Jabodetabek ini ada di mana saja, sehingga mungkin masyarakat bisa lebih waspada untuk mengantisipasi arus lalu lintas? Ya, sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah titik mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR ini mereka akan menyebar di sejumlah titik di Jakarta, yaitu seperti di depan kawasan Monas, lalu juga di depan Patung Kuda, yang artinya nanti ini mungkin akan ada titik-titik kemacetan di DKI Jakarta, dan juga masyarakat juga diimbau untuk menghindari jalan-jalan tersebut. Terlebih untuk memang sampai saat ini di depan gedung DPR sendiri masih cukup kondusif, yang artinya tidak ada penutupan jalan. Namun nantinya jika ini para mahasiswa sudah tiba di depan gedung DPR, nantinya dari petugas yang berjaga juga akan melakukan penutupan jalan, yang artinya jalan di depan gedung DPR yaitu menuju Jalan Gatot Subroto ini akan dilakukan penutupan dan dialihkan ke sejumlah titik jalan lainnya. Wilson. Ya, baik Armalina dan Nadia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ya, mereka ini menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Akhir pekan tak membuat mahasiswa libur turun ke jalan. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Isu yang mereka bahas terkait penolakan penundaan pemilu 21 April mendatang. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan menolak penundaan pemilu. Dari aksi kita yang kemarin, tanggal 1 April 2022, yang mana pada waktu itu kita sudah menyatakan kita menunggu pernyataan secara resmi oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan beliau menolak secara tegas adanya perpanjangan jabatan dan juga penundaan pemilu. Namun nyatanya sampai tanggal 10 April 2022 ini kami semua belum mendapatkan jawabannya. Bahkan kemarin sudah ada beberapa pernyataan, namun itu menimbulkan kesan ambigu. Mimbar bebas ini diikuti sejumlah aliansi mahasiswa, diantaranya BEM UI, Trisakti, Serikat Mahasiswa Paramadina, BEM UPN-VJ, dan BEM Universitas Trilogi. Sementara itu, kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Selain di Cirebon, aksi demonstrasi juga ini terjadi di Yogyakarta. Mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah memblokade jalur utama Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Petugas berupaya menghalau massa yang membuka jalan bagi kendaraan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan personil polisi tak bisa dihindari. Dalam aksi mereka, mahasiswa mendesak agar segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu, massa juga mendesak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Menyatakan sikap bahwasanya mendesak dan menuntut presiden untuk mengeluarkan sikap secara tegas dan jelas menolak penundaan pemilu dan wacana 3 periode presiden yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi. 2. Mendesak dan menuntut presiden untuk mengkaji ulang UU IKN karena dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang menyengsarakan rakyat. 3. Menolak kenaikan bahan bakar dan pajak karena dinilai dapat merusak stabilitas ekonomi negara. Tuntutan yang sama juga disuarakan massa dari Gabungan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan tegas bahwa tidak akan ada wacana penundaan pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan 3 periode. Tuntaskan konflik agraria dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan. Forum BEM DIY juga menyatakan mendukung aksi mahasiswa yang rencananya akan digelar di Jakarta pada tanggal 11 April. Dari Cirebon dan Yogyakarta, Toy Skandar, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemerintah menghormati unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat pada 11 April. Namun pemerintah minta unjuk rasa tidak dilakukan dengan anarkis. Berikut pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Kita menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Tanggal 12 April tahun 2022 besok, pemerintah akan melantik atau presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan oleh DPR. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Pemirsa, aksi tawuran remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat kian hari kian meresahkan warga. Para remaja kerap melakukan aksi tawuran di jalanan ini menjelang sahur. Ya, ini dengan berbekal sarung yang diisi batu, kedua kelompok ini saling serang hingga masuk ke dalam gang pemukiman warga. Terlibat tawuran di Jalan Perumahan Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari tadi. Dari rekaman video amatir yang sempat terekam warga, kedua kelompok remaja ini terlibat tawuran dengan menggunakan sarung berisi batu. Meski petugas kepolisian Polsek Bekasi Utara rutin melakukan patroli, namun para remaja ini tetap saja nekat melakukan aksi tawuran. Mungkin enggak ada senjata tajamnya ya. Yang dilihat apa aja Pak yang dibawa sama mereka? Ya paling nggak kain Pak, kain dan batu doang, paling pukul-pukulan. Sementara itu di tempat terpisah, warga dan petugas kepolisian mengamankan belasan remaja yang hendak tawuran di Jalan Bintara 9 Bekasi Barat, Kota Bekasi. Petugas pun langsung menggiring belasan remaja ini ke Mapolsek Bekasi Kota. Maraknya aksi tawuran dan geng motor di kalangan remaja di Kota Bekasi akhir-akhir ini membuat pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota gencar melakukan razia di jalan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya ini masih seputar tawuran. Sejumlah pemuda di Situbondo, Jawa Timur terlibat tawuran dengan menggunakan petasan. Ini polisi yang datang ke lokasi langsung mengejar para pelaku hingga ke sawah-sawah. Tawuran antar pemuda terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan petasan. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengejar para pemuda hingga ke tengah sawah. Iya, tadi ditanyakan dong, katanya anak tenggir. Polisi pun melakukan interogasi serta mengecek kelengkapan surat kendaraan. Di lokasi polisi menyita sejumlah petasan berbahan spiritus. Alat ini diduga sebagai pemicu aksi tawuran antar pemuda. Untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan di lokasi, polisi menggeledah kendaraan pemuda yang melintas di jalur Simpang Talang, Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Di tengah-tengah sawah malah main itu sama mercon. Musuhnya mercon, tapi dia tidak imbang itu. Cuman yang bikin resah masyarakat itu masalahnya. Digunakan tidak pada tempatnya. Alat itu tidak dilarang, cuman digunakan pada tempat yang salah. Remaja yang diduga melakukan aksi tawuran langsung dibawa ke kantor polisi untuk diberi pembinaan agar tidak mengulang hal serupa. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Puluhan remaja yang sebagian ini masih berstatus sebagai pelajar ditangkap aparat Polsek Tanjung Pinang Timur bersama Satpol PP lantaran terlibat tawuran perang sarung dan balap liar di Jalan Bandara Baru kilometer 12 Tanjung Pinang. Nah, aksi para remaja ini sempat viral di media sosial. Aksi puluhan remaja tawuran perang sarung di Jalan Bandara Baru kilometer 12 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau viral di media sosial. Tak hanya tawuran perang sarung, para remaja yang sebagian masih berstatus pelajar ini juga menggelar aksi balap liar. Polsek Tanjung Pinang Timur bersama Satpol PP yang mendapat informasi langsung menangkap 27 remaja, belasan sarung, serta 16 sepeda motor yang dipakai dalam balap liar. Jadi dalam kesempatan ini kami mengimbau kepada orang-orang tua untuk bersama-sama menjaga anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak positif pada malam-malam bulan Ramadan. Para remaja ini kemudian didata dan dibina. Mereka juga diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan harus diketahui orang tua masing-masing. Sedangkan 16 sepeda motor yang terjaring petugas dibawa ke Satlantas Polres Tanjung Pinang untuk dilakukan pendataan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan.
sebuah toko emas disantroni perampok bersenjata api. Dalam aksinya, 2 orang pelaku yang nekat beraksi di tengah keramaian warga ini menembak kaki seorang satpam perumahan yang mencoba mendekat. Inilah 2 pelaku perampokan toko emas di Jalan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Banten, saat akan melarikan diri ke permukiman Minggu malam. Kedua pelaku yang diketahui membawa senjata api pistol ini menyantroni toko emas Jaya Baru dan menggasak seluruh emas yang ada di etalase toko. Dari kesaksian warga sebelum menggasak emas, keduanya melepaskan tembakan untuk memecahkan etalase tempat penyimpanan emas. Pemilik toko bersama karyawannya selamat setelah menyelamatkan diri ke bagian belakang toko. Namun satpam perumahan terluka setelah kedua pelaku menembak kakinya. Saya kira tadi petasan yang meledak, terus saya samperin di situ tuh. Pas lihat itu udah ada yang megang-megang pistol. Ya udah, itu langsung nembak satpam tuh ke situ tuh, satpam nyamperin. Udah dia ngeraup itu bawa tas, tuh saya lihat orangnya bawa helm, pakai helm tuh berdua. Parkir tuh di situ depan pas itunya. Udah habis itu dia nembak ke sini, langsung kabur. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa saksi mata dan mengumpulkan barang bukti termasuk selongsong peluru. Saat ini korban tadi kita cek dia luka di paha kaki kiri. Bukti-bukti petunjuk terkait pelaku maupun barang bukti yang lain terkait tembakan ya. Ada selongsong, ada anak pelurunya, jadi seperti itu. Satreskrim Polresta Tangerang yang sudah mengetahui ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV kini tengah melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku perampokan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Petugas gabungan Polsekta Bandung Wetan dan Polisi Pamong Praja menggelar patroli di sejumlah titik di kawasan Jalan Cibenying, Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satunya di sekitaran Cibenying Park. Lokasi ini kerap dijadikan tempat nongkrong sejumlah pemuda yang tidak jarang mereka mabuk-mabukan sehingga membuat masyarakat sekitar resah. Pulang tarawih, Pak. Pulang tarawih. Jadi pakai masker lagi, kamu pakai masker, maskernya? Nggak bawa, Pak. Coba ada masker nggak? Petugas Polsekta Bandung Wetan yang tiba di lokasi mendapati sejumlah pemuda yang sedang berkumpul di tempat gelap. Mereka pun menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan remaja karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan memakai knalpot tidak sesuai standar. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.